Bismillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa jamil khalqihi ala Muhammadin wa alaihi wa alaihissalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhuka matlubi. La haula wa la quwwata illa billah. Dariku, untukku, dan untuk kita bersama, yang mana sering kita mendengar tauhid. Terkadang kita tak tahu dan tak paham tentang tauhid. Sedikit kita berbagi bahwasannya tauhid itu secara bahasanya intinya keesaan, mengesahkan Tuhan. Tauhid dapat kita artikan meyakini bahwa Tuhan itu esa. Tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada yuwahidu. Dapat kita simpulkan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ada beberapa macam tauhid yang harus kita ketahui. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya. Tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan cara ibadah. Dan ada juga tauhid asma dan sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya yang telah dijelaskan dalam kitab sucinya maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pahami pula, setelah kita pelajari tauhid, tentu ada yang bernamakan ahli tauhid. Ahli tauhid, yaitu orang ahli tauhid tidak akan pernah iri dan dengki kepada orang lain yang memiliki kelebihan seperti orang kaya, orang punya kedudukan jabatan, orang yang lebih pintar atau alim, dan kelebihan lain. Karena itu semua diyakini Allah yang berikan, dan tidak ada hak manusia untuk iri dan tidak senang pada kelebihan seseorang, berarti sama dengan tidak senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli tauhid tenang saja melihat orang lain punya kelebihan, karena itu Allah yang berikan. Kita selalu hamba Allah tidak punya hak apa-apa untuk memprotes Allah yang telah memberikan kelebihan, kejayaan atau kejatuhan kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah yang paling berkuasa atas makhluknya. Kita hamba yang lemah dan tidak berdaya harus terima apapun kehendak Allah. Sementara setiap saat siang malam telah kita persembahkan diri kita kepada Allah. Solatku, ibadatku, hidup matiku kuserahkan kepada Allah, Tuhan semesta sekalian alam. Lalu kenapa kita ambil pusing apapun yang terjadi pada si A, si B, si C dan sebagainya? Itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah harus kita paham. Setelah kita pahami tauhid, tentu kita paham apa itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid, maka seseorang akan memiliki perbedaan dari kaum non-muslim. Sesungguhnya tauhidlah yang menjadi perbedaan seorang muslim dan non-muslimnya seseorang. Yang dimaksud dengan dekat dan bersatu dengan Tuhan itu ialah kita mengosongkan hati dari makhluk, hawa nafsu dan lain-lain selain Allah, sehingga hati kita hanya dipenuhi oleh Allah dan perbuatannya saja. Kita tidak bergerak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bergerak jika Allah menggerakkan. Maka seperti inilah dinamakan dengan panah. Panah inilah yang dimaksud dengan bersatu dengan Tuhan. Tetapi harus diingat,
bahwa bersatu dengan Tuhan itu tidak sama bersatu dengan makhluk atau dengan yang lain-lainnya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Al-Khaliq itu tidak sama dengan apa saja yang kamu duga. Hanya orang-orang yang mengalami dan menyadari bersatu dengan Tuhan itu sajalah yang dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan dengan bersatu dengan Tuhan itu. Orang yang belum pernah merasakan atau mengalami tidak akan dapat mengerti apa-apa. Man lam yazid la yajri. Barang siapa yang merasa, tentu dia tahu. Maka yang dimaksud dengannya, setiap orang yang pernah merasakan pengalaman tersebut mempunyai perasaan dan pengalaman tersendiri. Maka pada setiap Nabi, Rasul dan wali-wali Allah terdapat rahasia. Masing-masing mempunyai rahasia tersendiri agar kita tidak gagal paham dengan bersatu beserta dengan Tuhan ini. Maka bukan bersatu seperti bersatunya dengan makhluk. Maka disinilah harus kita pahami. Rahasia jika sudah berumur 40 tahun, ya Tuhan, ya tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepada aku dan memberikan kebaikan kepada anak-anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau.